Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Muhammad Rukun Amroni, NIM 192111051. Pada unggahan video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah tafsir ayat-ayat HES, yaitu tafsir tentang jual beli konvensional dan jual beli digital. Untuk tafsir ayat yang berkaitan dengan jual beli konvensional sudah diterangkan oleh beberapa pemateri sebelumnya. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai jual beli tafsir ayat yang berkaitan dengan jual beli digital. Untuk referensi yang saya gunakan yang pertama yaitu buku Fikih Muamalah dari klasik hingga kontemporer, teori dan praktik, cetakan UIN Maliki Press tahun 2018 yang merupakan cetakan pertama, ya, ditulis oleh Ahmad Faroh Hasan MSI. Kemudian referensi yang kedua, saya menggunakan jurnal Ad-Daulah dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar, Vol 6 nomor 2 Desember 2017. Kemudian referensi yang ketiga, saya menggunakan jurnal El-Huda yang berjudul Metode Tafsir Al-Qurtubi mengenai ayat jual beli dan riba dalam kitab Al-Jami' fi Ahkam Al-Quran, yang ditulis oleh karya dari Mujiatun Ridawati, Fakultas Syariah IAI Qomarul Huda, Bagu, Loteng, Nusa Tenggara Barat. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari jual beli digital. Jual beli digital atau jual beli via internet yaitu jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung dengan menentukan ciri-ciri atau jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Dalam transaksi menggunakan internet, penyedia aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan ijab, dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap, dengan penjelasan yang lebih mempengaruhi harga jual barang. Nah, kemudian untuk mekanisme dari jual beli online yaitu setelah ijab qabul, pihak penjual meminta pembeli melakukan transfer ke rekening bank milik si penjual. Nah, setelah uang diterima, si penjual baru mengirim barangnya melalui kurir atau jasa pengiriman barang. Selanjutnya, hukum jual beli melalui media elektronik atau jual beli digital. Berangkat dari manhaj dan kaidah fikih, maka hasil istinbat dalam jual beli digital dihukumi boleh, karena terdapat dalil Al-Quran bahwa dalam Islam jual beli itu diperbolehkan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka. Yang terpenting dalam setiap transaksi jual beli atau apapun, yang terpenting adalah tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Nah, kemudian jual beli dengan media digital memiliki beberapa dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Apalagi di era pandemi seperti ini, yang mana masyarakat tidak boleh untuk berdekat-dekatan, harus menjaga jarak. Nah, jual beli melalui digital ini kan tidak melalui tatap muka langsung, jadi bisa menjadi salah satu alternatif di era saat ini. Nah, selain diperbolehkan, jual beli digital juga bisa dihukumi haram apabila barang atau jasa yang menjadi objek transaksi tersebut ialah barang yang diharamkan seperti narkoba, kemudian yang mengandung video porno, online seks, dan
situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinahan. Kemudian juga bisa diharamkan karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan maupun riba. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 175. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Waman 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Ini artinya orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu ialah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Dan orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu ialah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwasanya dalam ayat ini mengambil riba diibaratkan dengan kata memakan, karena tujuan mengambil adalah untuk dimakan. Riba dalam bahasa adalah penambahan yang pasti. Diriwayatkan dari A'immah dalam lafaz dari Darul Qutni dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, tidak boleh ada kelebihan di antara keduanya. Para ulama berkata bahwasanya sabda Nabi tersebut menunjukkan pada jenis asal dengan dalil sabda Rasul lainnya, perak dengan perak dan emas dengan emas. Imam Malik berpendapat pelarangan dalam penambahan ini bertujuan untuk menghilangkan kesamaan dalam kepemilikan. Imam Malik berpendapat pelarangan dalam penambahan itu bertujuan untuk menghilangkan kesamaran dalam kepemilikan. Maka dilarang menukarkan 1 dinar dengan 2 dirham untuk mencegah kesamaran tersebut. Kemudian para ulama bersepakat bahwasanya pertukaran antara kurma dengan kurma tidak boleh kecuali sejenis. Namun mereka berbeda pendapat dalam jual beli antara 1 kurma dengan 2 kurma. Namun Imam Syafi'i dan kawan-kawan melarangnya karena itu merupakan kias dari pendapat Imam Malik. Dan pendapat Imam Syafi'i ini adalah pendapat yang benar, karena terjadinya riba pasti dikarenakan adanya kelebihan dari salah satu komoditi. Dari sudut pandang balaghah, para ahli ilmu nahwu berbeda pendapat dalam lafaz ar-riba. Orang-orang Basra berpendapat kata itu merupakan turunan dari kata ribwanun. Pendapat ini juga dikatakan oleh Sibawayh. Sementara orang-orang Kufah berpendapat kata tersebut ditulis dengan ya dan dalam bentuk tasniyahnya juga ditulis dengan ya, disebabkan kasroh pada awalnya. Sementara Muhammad bin Zaid berkata, riba dalam Al-Quran ditulis dengan waw dan untuk membedakan dengan kata azina dan ditulis dengan waw itu lebih afdol karena kata tersebut berasal dari fi'il robba yarbu. Kemudian ayat selanjutnya la yaqumuna ila kuma yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal masi, merupakan jumlah khobar dengan mubtadanya alladzina. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan kawan-kawan. Menurut pendapat ulama lainnya, riba itu membuat orang yang melakukan
yang melakukannya dipeluk oleh syaitan, sehingga menyebabkan dia seperti orang gila. Sementara Ibnu Atiyah berpendapat, ayat ini mengandung pengertian tentang penggambaran keadaan seseorang yang melakukan riba bagaikan berdirinya orang yang gila. Sementara para ulama yang lainnya berpendapat hal tersebut merupakan suatu berita bagi mereka agar mengetahui azab bagi orang-orang pemakan riba di hari kiamat nanti. Kemudian Al-Qurtubi juga berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan keburukan perbuatan riba dari segi penggambaran seperti orang gila bagi siapa saja yang melakukannya, sebab syaitan tidak akan bisa memasuki tubuh manusia dan tidak akan pula menyentuhnya. Ayat selanjutnya yaitu innamal bai'u mislu riba, menerangkan bahwasanya penambahan pada akhir masa peminjaman atas jumlah peminjaman di awal yang terjadi pada awal akad itulah riba yang dipraktikkan oleh orang Arab. Oleh sebab itulah Allah mengharamkan riba dengan berdasarkan atas firman-Nya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, yang dengan sangat jelas menjelaskan bahwa adanya penambahan dikarenakan atas dasar waktu itu adalah riba yang telah dinas oleh Nabi dan dengan sabdanya pada hari Arafah. Nah, jadi kesimpulannya, jual beli digital itu boleh dilakukan selama tidak mengandung unsur penipuan atau riba. Jadi untuk menghindari unsur penipuan tersebut, pihak penyedia layanan digital atau penyedia aplikasi harus pihak aplikasi dan juga penjual harus menjelaskan tentang produk yang dijual tersebut. Tidak boleh ada perbedaan antara foto atau kriteria produk dengan barang yang sampai ke pembeli. Baik, mungkin cukup penjelasan dari saya. Apabila ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup WA. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.